warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberimu wahai Muhammad al-kautsar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Sesungguhnya yang menghinamu, yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Apa maksudnya? Qala ulama tentang sebab turunnya, cerita turunnya dari Anas bin Malik. Nah, ceritanya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, cerita Anas bin Malik itu di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Anas bin Malik baru menemani Nabi SAW di Madinah. Suatu hari Rasulullah SAW tertidur, ya, ketiduran. Ighfa'atan, ya, ketiduran. Farafa'a ra'sahu mubtasiman, kemudian beliau bangun dan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Faqalu lahu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lima dhahikta, kenapa engkau tertawa tersenyum ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, innahu unzilat alayya anifan suratun, sesungguhnya barusan diturunkan kepadaku sebuah surat. Barusan diturunkan kepadaku sebuah surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai beliau habiskan surat. Qala hal tadruna mal kautsar, kalian tahu enggak kautsar itu apa? Kalian tahu apa tidak kautsar itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Faqala huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah memberikannya kepadaku. Fil jannati, di surga nanti. Sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku nanti di surga. Alaihi khairun katsir, di atasnya ada kebaikan yang banyak. Di atasnya ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu wa adada al-kawakib fis sama. Umatku berbondong-bondong minum di situ. Umatku berbondong-bondong minum di situ. Cawannya itu apa ya? Yang dipakai untuk ngambil airnya itu. Ya. Jadi di sungai itu ada cawannya untuk ngambil. Ada bejananya untuk kita minum. Qala aniyatuhu adadal kawakib, cawannya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Cawannya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Yukhtalajul abdu minhum fa'aqulu ya Rabbi innahu min ummati. Ada sekelompok orang mau minum dihalangi, suruh balik.
Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, ya Rabbi, itu juga umatku. Itu juga umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya wahai Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Abu Dawud, An-Nasai dan yang lain sebagainya bahwa disebutkan bahwa telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu airnya dari Sungai Kautsar dari Jannah. Nabi SAW diberi telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sebagaimana disebutkan riwayat, telaganya Rasulullah SAW itu mengalir airnya dari Sungai Kautsar. Nah, kemudian beliau SAW dalam riwayat lain menyebutkan tentang sifat sungainya begini di dalam jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, qala u'titul kautsar fa idza huwa nahrun yajri. Aku diberi sungai Kautsar, aku diberikan Kautsar, ternyata dia adalah sungai yang mengalir, lam yusak kusakko, tidak dibelah tanahnya, tapi airnya apa? Mengalir di atasnya. Bisa bayangkan jangan? Jadi bukan kalau sungai, pernah lihat Bengawan Solo ya? Bengawan Solo itu yusak kusakko, ada apa? Ada seperti yang tergali begitu, kemudian air mengalir di dalamnya. Kalau di sungai di Jannah, lam yusaqqu syaqqa, tidak dibelah tanahnya untuk mengalir, tapi ya disebutkan ya jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir, airnya itu mengalir, tidak dibelah tanahnya untuk mengalir. Fa idza hafatahu qibabul lu'lu', dan ternyata di samping-sampingnya, di tepi-tepinya ada kubah-kubah dari mutiara. Ya, jadi sungai begitu, di sampingnya ada kubah, tapi dari mutiara. Bayangkan indahnya seperti apa. Qala fadarabtu biyadi fi turbatihi. Aku memukulkan tanganku ke tanahnya. Fa'idha miskuhu dhafrah. Ternyata tanahnya adalah dari kasturi yang wangi. Tanahnya dari kasturi yang wangi. Wa idha hasahul lu'lu'. Dan aku lihat ternyata kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara yang banyak. Itu sungai yang ada di dalam jannah. Ya, ini salah satu sungainya, khusus punyanya Nabi SAW. Ya, sungainya Nabi SAW. Di dalam riwayat yang lain, hadits Anas bin Malik, dakhaltul jannah, kata Nabi SAW, aku masuk ke dalam surga. Maksudnya di dalam mimpi beliau masuk ke dalam surga, atau di dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ya, ada yang mengatakan dalam kisah Isra dan Mi'raj, ada yang mengatakan beliau mimpi diperjalankan, ya, diperjalankan ruhnya menuju ke dalam jannah. Qala, aku memasuki surga, fa idza ana binahrin, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai. Hafatahu khiyamul lu'lu'. Ya. Samping-sampingnya ada kubah-kubah, kemah-kemah dari mutiara-mutiara.
Fadharabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma. Ya. Aku memukulkan tanganku di tanah yang dilewati air. Fa idza miskun adfar. Ya. Ternyata itu adalah minyak kasturi yang sangat wangi. Qultu ma hadza ya Jibril? Wahai Jibril, ini sungai apa? Qala hadzal kautsar. Ini adalah kautsar alladzi a'takahu Allah azza wa jalla. Inilah kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Nah, inilah riwayat-riwayat yang banyak. Di riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW menanyakan, ini sungai apa wahai Jibril? Qala huwal kautsar alladzi khaba'a laka rabbuk. Ini adalah sungai Kautsar yang Allah simpan khusus untukmu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian di riwayat lain disebutkan dari hadis Anas bin Malik, Nabi SAW ditanya tentang Kautsar, ya Rasulullah, Kautsar itu apa? Qala nahrun a'tanihi Allahu fil jannah turabuhu miskun ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku di dalam jannah. Turabuhu miskun, tanahnya adalah misik, kasturi. Wa ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, lebih wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Tariduhu tayrun agnaquha mithlu agnaqil juzur. Di situ minum burung-burung yang lehernya seperti leher-leher unta. Burung apa itu? Wallahu a'lam. Ya, itu burung di dalam jannah. Insyaallah kita nanti masuk ke dalam jannah, kemudian melihat sungai-sungai tersebut. Nah, inilah makna Al-Kautsar. Ini adalah makna Al-Kautsar. Al-Kautsar ini pendapat pertama berdasarkan riwayat-riwayat bahwa Kautsar artinya adalah sungai di dalam jannah. Tapi di riwayat yang lain, ya, dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas ada dua riwayat yang mengatakan Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Kemudian di riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, kalau kita lihat tafsir atau terjemah tafsir ya Al-Qur'an di yang tersebar itu disebutkan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikanmu kebaikan yang banyak. Maksudnya adalah berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, ya, kami memberikan kepada Muhammad SAW kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, ya, kita Nabi SAW diberikan Al-Quran, ya, itu adalah kebaikan yang banyak. Makanya di dalam surat Yunus disebutkan tentang Al-Quran, artinya pemberian Allah yang berupa Al-Quran ini disebutkan dalam surat Yunus, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya ini, dengan karunia Allah dan rahmatnya ini hendaknya kalian berbahagia, hendaknya kalian bergembira ria, karena pemberian Allah itu, karunia Allah itu lebih baik dari semua yang orang-orang itu kumpulkan, dari duit, dari harta, dari dunia. Ibnu Abbas mengatakan fadlullah wa rahmatuhu huwal Quran,
karunia Allah dan rahmatnya itu adalah Al-Quran, ya, adalah Al-Quran. Nah, jadi kebaikan di dunia yang diterima oleh Nabi SAW, ya, dengan penafsiran Kautsar adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunianya itu adalah Al-Quran. Sebagian ulama, Ikrimah dan yang lainnya menyebutkan Al-Quran dan nubuwah. Artinya apa? Wahai Muhammad SAW, engkau diberikan kebaikan di dunia yang banyak dengan apa? Engkau diangkat menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan yang kedua engkau diberikan kepadamu Al-Quran. Ini adalah makna Al-Kautsar. Dan kebaikan di akhirat yang banyak, diantaranya sungai Al-Kautsar itu. Jadi sungai Al-Kautsar ini termasuk al-khairul katsir, kebaikan yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada dua pendapat tentang makna Al-Kautsar. Yang pertama, sungainya itu adalah Al-Kautsar. Yang kedua, makna Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Termasuk dari kebaikan yang banyak itu adalah sungai yang ada di dalam jannah. Nanti di hari kiamat, di hadis Haud, di hadis telaganya Nabi SAW, telaga Kautsar itu, ya, disebutkan bahwa umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya akan berbondong-bondong meminum, akan berbondong-bondong ingin minum dari telaga tersebut, ya, yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW, ya, dengan tangannya yang mulia. Sehingga setelah meminum itu, ya, kita tidak akan pernah lagi kehausan selama-lamanya. Setelah minum itu, kita tidak akan lagi pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bisa minum di telaga itu dari tangannya Rasulullah SAW langsung yang mulia, sehingga kita tidak haus lagi selama-lamanya. Nah, kemudian ketika orang Islam mau berbondong-bondong mau minum, ditahan semua, stop. Tidak boleh minum semuanya. Kemudian Nabi SAW dengan tongkatnya memberikan jalan, minggir dulu, memberikan jalan, mempersilahkan orang-orang Yaman untuk minum terlebih dahulu. Mempersilahkan penduduk negeri Yaman untuk minum terlebih dahulu. Ini para ulama mengatakan ini adalah manqibah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri Yaman di hari akhir. Kenapa? Karena dia orang pertama yang menjawab, ya, orang-orang Yaman itu adalah orang pertama yang memenuhi menjawab panggilannya Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Kemudian selesai membangun Ka'bah, sudah jadi, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, panggillah manusia, serulah manusia. Maksudnya apa? Suruh datangi Ka'bah ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, bagaimana aku memanggil mereka padahal suaraku nggak nyampe ke mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah, nanti aku Allah yang akan menyampaikannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berdiri di sebuah bukit memanggil manusia, ayyuhan nas, hei manusia, innallaha qad bana baitan fil ardi fahujjuh, sesungguhnya Allah sudah membangun sebuah rumah di muka bumi, fahujjuh, maka hajilah ke sana, datangilah. Ya, al-hajju bahasa Arab hajj, ya, ini artinya menuju, mendatangi, al-qasd. Ya, sampai sekarang ibadahnya disebut ibadah haji.
Ayuhan nas, manusia semuanya, hei kalian, sesungguhnya Allah sudah membangun sebuah rumah di muka bumi, maka datangilah. Allah sampaikan suara Ibrahim alaihi salam ke seluruh penjuru bumi, dan orang yang paling pertama kali berangkat memenuhi panggilan tersebut adalah penduduk negeri Yaman. Ya. Maka dalam firman-Nya Allah berfirman menceritakan kisahnya itu di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan panggillah orang untuk pergi haji. Panggil orang untuk pergi haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Nanti mereka akan datang berbondong-bondong wahai Ibrahim, jalan kaki maupun naik onta yang kurus dari seluruh penjuru-penjuru dunia yang jauh. Ya. Subhanallah, hari ini semua orang pergi haji. Ya. Sampai kuotanya pun dibatasi. Harganya dimahalkan, tetap orang apa? Pergi haji. Ya. Memenuhi panggilannya siapa? Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya adalah panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hakikatnya adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah kenapa orang haji itu talbiyahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu apa artinya labbaik? Labbaik itu sebuah kata yang dipakai untuk orang Arab, yang dipakai oleh orang Arab untuk menjawab panggilan. Ya. Kalau orang Jawa gimana? Dalam gitu ya. Dipanggil oleh ayahnya, anaknya bilang le, anaknya jawabnya gimana? J, dalam wonten dawuh. Lah, orang-orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, maka dia jawab apa? Labbaik. Ya, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya kalimat talbiyah ini sudah diucapkan oleh orang musyrik zaman dulu. Tapi talbiyahnya ditambahi. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim talbiyahnya sudah seperti ini, oleh orang musyrik ditambahi. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami jawab panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Terus oleh orang Quraisy Mekah ditambahi, illa syarikan huwalaka tamliku huwa mamalak, kecuali sekutu yang memang milikmu. Ya, jadi ditambahi kecuali sekutu, yang sekutu itu milikmu, tamliku huwa mamalak, yang engkau miliki apa-apa yang dia miliki juga. Ya, jadi tetap mereka mau berbuat syirik sampai kalimat talbiyahnya pun ditambahi apa? Kata-kata sendiri. Nah, itulah Al-Kautsar. Ya. Yang Nabi SAW dahulukan orang Yaman. Kenapa? Karena orang Yaman yang pertama kali ya, menjawab, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah wahai Muhammad untuk Rabbmu dan sembelihlah. Wahai Muhammad SAW, engkau sudah diberikan kepadamu kebaikan di dunia dan di akhirat, di antaranya adalah Kautsar. Atau dengan pendapat yang lain, wahai Muhammad SAW, engkau sudah diberikan kepadamu sungai Kautsar, khusus disimpan oleh Allah untukmu di dalam jannah. Maka dari itu, sebagai bentuk syukur kepada Allah, maka dirikanlah sholat dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika, tegakkanlah sholat, sholat sunnah, sholat wajib maupun sholat sunnah. Wanhar, dan sembelihlah untuk Allah.
Kata-kata wanhar ini ada dua makna paling tidak. Ya. Ada tiga makna tentang wanhar. Yang pertama menyembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya sembelihlah untuk Rabbmu juga. Karena orang Arab nggak ngulangi dua kali. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Ini kekurangan dalam nilai-nilai keindahan sastra Arab. Maka disebut sekali. Fasholli li rabbika wanhar, maksudnya juga wanhar li rabbika. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga hanya untuk Rabbmu. Jangan seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu nyembelih untuk berhala-berhala. Orang-orang musyrik itu nyembelih untuk berhala-berhala. Maka menyembelih itu ibadah. Ibadah itu diberikan kepada Allah saja. Karena dia ibadah dan hanya boleh diberikan kepada Allah. Kalau diarahkan untuk selain Allah, maka dia bisa jatuh ke apa? Kemusyrikan. Maka Nabi SAW bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyembelih untuk selain Allah itu apa? Menyembelih untuk selain Allah adalah sebuah penyembelihan yang lahir dari rasa takut, lahir dari rasa pengagungan, lahir dari rasa cinta, ya, atau lahir dari rasa penuh harap dengan sembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada sebuah zat, maka itu adalah hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana menyembelih pada selain Allah? Seperti menyembelih untuk sesaji. Seperti menyembelih untuk misalnya rumahnya diganggu jin, maka dia pergi ke dukun, sama dukunnya disuruh nyembelih ayam warnanya hitam misalnya. Ya, dia menyembelih untuk apa? Untuk jinnya yang ada di rumahnya itu. Ya. Atau nyembelih untuk patung. Atau nyembelih untuk apa? Ya. Untuk berhala-berhala, untuk pihak-pihak yang dia sembelih itu. Ya, dia sembelih itu betul-betul lahir dari rasa pengagungan kepada selain Allah, lahir dari rasa pengagungan kepada selain Allah atau ketakutan sehingga dia menyembelih atau berharap mendekatkan diri kepada pihak tersebut. Nah, itu adalah menyembelih yang dilarang. Ada menyembelih bukan selain untuk Allah tapi boleh apa? Contohnya menyembelih hewan untuk dijual. Menyembelih hewan untuk dijual. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Boleh. Pergi ke pasar ayam, beli ayam satu, dipotong-potong kecil-kecil, dijual kiloan. Nah, dipotong kecil-kecil dijual kiloan. Sapi juga, ya, disembelih, dipotong kecil-kecil dijual kiloan. Supaya orang yang tidak mampu beli satu bisa beli setengah kilo, bisa beli sekilo. Ini diperbolehkan. Juga menyembelih untuk tamu misalnya. Ada tamu agung datang, tamu yang kita hormati. Ya, sembelihkan kambing, masakan. Ya. Nabi SAW bertamu ke rumah salah seorang sahabat, ya, oleh salah seorang sahabat, wah ada tamu, Nabi langsung ambilkan kambingnya, karena mereka ternak kambing, ya, dia langsung ambilkan kambingnya, ya, pilihkan yang enak, langsung apa, disembelih, masakan. Nah, ini menyembelih untuk selain Allah tapi yang boleh. Yang tidak boleh adalah menyembelih untuk, ya, untuk patung-patung, untuk berhala-berhala, untuk pihak-pihak yang kita tujukan menyembelih itu untuk mendekatkan diri kepadanya karena takut, karena cinta, karena pengagungan dan lain sebagainya, itu hanya boleh diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih." Jangan kalian makan yang tidak disebut ketika menyembelihnya itu namanya Allah. Ya. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang orang Islam yang menyembelih hewan tapi lupa nggak baca basmalah. Sehingga pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa karena membaca basmalah itu hukumnya sunnah ketika menyembelih. Hukumnya sunnah ketika menyembelih. Lah makna ayat ini apa? Jangan kalian makan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maksudnya adalah tidak menyebut nama Allah, yaitu hewan-hewan yang disembelih untuk berhala-berhala. Itulah yang dimaksud hewan-hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maksudnya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ditujukan pihak-pihak yang lain yang diharapkan kedekatan diri kepadanya, pengagungan, ya, sesaji. Itulah yang dilarang dimakan karena dia bangkai. Karena dia apa? Bangkai. Dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari disebutkan, wahai Rasulullah, kita itu diberi daging, kita tidak ngerti di situ disebut nama Allah ketika menyembelih atau enggak. Kemudian oleh Nabi SAW, ya, kamu yang nyebut nama Allah dan makanlah. Ya. Jadi ya, Bismillah terus dimakan gitu. Bismillah terus dimakan. Nah, berarti diambil kesimpulan dari sini, tasmiyah membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Kalau kita membaca buku ulama, ya, ada begini, pada dasarnya semua daging di pasar-pasar kaum muslimin adalah halal. Ya. Semua daging di pasar-pasar kaum muslimin adalah apa? Halal. Karena apa? Karena mereka semua nyembelih muslim. Ya. Itu pengaplikasiannya harus diteliti kembali. Karena pasar sekarang apalagi di Indonesia itu sudah rusuh. Ya, sudah kacau. Ya, daging kambing dicampur daging sapi dicampur daging celeng. Daging tikus juga dijual di situ. Ayam-ayam yang mati kemarin, sampai ada sebutannya ayam apa? Ayam tiren. Apa itu tiren? Mati kemarin. Ya, matinya nggak disembelih. Kemudian sudah kemarin, kemudian dipotong. Itu tersebar begitu loh. Maka nggak berlaku lagi. Hukum asal masuk pasarnya orang Islam itu halal. Ya, kalau di sini nggak berlaku. Kenapa? Karena ada korinah, ada hal penguat lain yang membuat apa? Kaidah ini nggak berlaku lagi. Apa maksudnya? Karena sudah banyak penipuan-penipuan di pasar-pasar kita, menuntut kita untuk berhati-hati ketika membeli daging. Ya. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak disembelih, karena banyak kasus terjadi ayamnya tidak disembelih, sudah mati kemarin terus apa? Ya, dijual. Atau dicampur dagingnya dengan daging-daging yang haram, babi, celeng apa? Karena pernah ditangkap satu truk beberapa ton isinya daging celeng dari Sumatera, ya, ditangkap polisi, dicek tujuannya, ternyata tujuannya ke Solo. Ya. Dari Sumatera itu, ya, dagingnya itu dikirim di tengah jalan, ya, polisi mendapatkan informasi dari masyarakat, ditelusur, dicegat di jalan, ya, digeledah isinya daging celeng. Supir yang ditanya mau dikirim kemana, dijawab mau dikirim ke Solo, ya. Dikirim ke Solo karena Solo ini kota kuliner, ya, penduduknya mangan terus gitu ya. Kota kuliner, ya. Sampai-sampai semua makanan dibuka laku, udah nggak lihat halal, nggak lihat enggaknya, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita yang berhati-hati. Dalam keadaan seperti ini kita yang berhati-hati. Kalau mau beli, ya kita milih. Teman saya membeli
bakso di hari yang sama dari kurang lebih 13 warung. Loh, kok banyak men ya? Beli satu dibungkusnya ditulisi warung A, alamat sini. Beli lagi warung B, alamat sini. Beli lagi warung C. Diambil dagingnya masing-masing, ya dibawa ke laboratorium, ditetesi, ya. Warna yang muncul, kalau warna ini daging sapi, warna ini daging ayam, warna ini daging selain sapi dan ayam, ya. Ternyata 8 dari 13 warung itu menjual dagingnya itu tercampur dengan daging yang lain. Ya. Daging apa itu? Daging kambing kah? Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Ya, harganya mahal. Ya, pasti daging yang murah-murah itu. Ya, daging celeng, daging tikus. Ya. Naudzubillah. Makanya menuntut kita untuk ya hati-hati. Ya, saudara kita jualan bakso, ya kita beli dari dia. Karena kita tahu dia ini sholat ke masjid dagingnya buat sendiri. Ya. Beda halnya kalau kita masuk ke rumah orang. Orangnya kelihatannya orang soleh, masuk ke situ makan, nggak usah tanya. Ini dagingnya beli di mana mas? Ya. Ini beli di pasar. Ya. Orangnya sholat nggak? Ya, aduh mas, ganti telur weh. Ya. Ya. Beda. Kita yang membeli dan kita datang ke rumah kemudian disuguhkan kepada kita. Atau rumah kita diketok, assalamualaikum, salam, ini ada daging ayam. Ya, bismillah dimakan. Kita yang nyebut apa? Bismillahnya. Kemudian kita yang makan. Ya. Ini makna yang pertama, wanhar, sembelihlah. Ya, kita mau udhiyah. Ya, udhiyah mau Idul Adha mau berkurban, maka wanhar itu adalah kurban. Kata-kata nahar itu maknanya bisa menyembelih ya, secara umum. Tapi lebih spesifik, nahar itu bukan menyembelih, tapi ya cara menyembelih untuk hewan yang lehernya panjang. Kalau hewan yang lehernya pendek seperti sapi, kambing, itu nyembelihnya pakai pisau, langsung dia apa? Urat makan, urat udara, ya kerongkongan, tenggorokan sama urat darah itu dipotong sekali potong, seret begitu. Itu kalau lehernya pendek, tapi unta dia lehernya panjang. Ya maka nyembelihnya pakai apa? Namanya nahar. Nahar itu apa? Ditusuk pangkal lehernya. Ya. Ditusuk pangkal lehernya. Ya, karena di situ ada urat-urat semua di situ. Ya, ditusuk pangkal lehernya, sebelumnya diikat kaki depannya yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya. Diikat satu, nanti dia berdiri begitu kan. Kemudian setelah diikat, ya disembunyikan pedangnya, ya kemudian pelan-pelan ditusukkan di mana? Pangkal leher, pangkal ujung bawah lehernya. Tusukkan begini. Cabut lagi, nanti dia akan apa? Jatuh dan darahnya akan mengalir. Kalau sudah selesai baru apa? Disembelih. Makanya Allah berfirman tentang penyembelihan di dalam surat Al-Hajj. Ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, dalam surat Al-Hajj disebutkan. Ya, dan budnah, unta-unta yang kalian mau sembelih itu, kami menjadikan hal tersebut termasuk syiar-syiarnya Allah. Jadi udhiyah itu termasuk syiarnya siapa? Allah. Maka dianjurkan disaksikan orang banyak. Ya, dianjurkan udhiyah itu disaksikan orang banyak karena termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita siarkan. Tapi hati-hati anak-anak jangan melihat langsung apa menyembelihnya. Ya wallahu alam, karena banyak terjadi kasus anak-anak itu niru di rumah. Ya, bahaya, Pak. Ya. Adiknya diginikan ya. Ya, beberapa berita yang kita terima memang begitu. Ya. Belum begitu paham. Anak kecil-kecil 3 tahun, 5 tahun itu ya, jangan. Kemudian
Fa idza wajabat fakulu minha. Kalau sudah wajabat junubuha, kalau punggungnya sudah jatuh, maka makanlah dari hal tersebut dan berilah orang-orang fakir yang enggak punya itu. Ya. Maka apa? Unta itu diikat dulu, ya, ditusuk. Kalau sudah apa? Jatuh, baru disembelih, baru dikuliti, dibagi dagingnya. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wanhar, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawahnya nahar, ya, dalam sholat. Begini, ini disebut wanhar, ini nahar, ini di sini. Kemudian ada riwayat lagi bahwa wanhar maksudnya adalah irfa al-yadaini inda iftitahis shalah wa inda takbir. Ya, angkatlah tanganmu ketika takbiratul ihram, mulai salat. Ya, mau sami Allahu liman hamidah, ngangkat lagi. Tapi Ibnu Katsir mengatakan was-sahihu al-qaulul awal annal murada bin nahri dzabhul manasik. Yang dimaksud, yang benar dari pendapat tiga itu adalah pendapat pertama, nahar itu adalah menyembelih, sembelihan manasik, sembelihan ibadah seperti hadiyu yang disembelih di Mekah dan juga seperti udhiyah atau kurban. Makanya para Nabi SAW bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk wa man nasaka qabla shalah fala nusuka lahu. Siapa yang sholat, maksudnya sholat id, ya, kemudian menyembelih, maka dia sudah melakukan nusuk. Dalam ayat apa? Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk di sini ada yang mengartikan nusuk adalah penyembelihan, ya, udhiyah, kurban. Ya. Kata Nabi, siapa yang sholat id kemudian menyembelih, maka dia telah melakukan nusuk itu dengan sempurna. Waman nasaka qabla shalah fala nuskalahu. Siapa yang nyembelihnya sebelum sholat id, maka diulangi, tidak ada udhiyah baginya. Ya, sembelihannya itu tidak sah sebagai kurban. Tapi kalau dimakan boleh enggak? Boleh, tapi untuk sebagai kurban tidak sah. Siapa yang bernazar, saya bernazar mau menyembelih hewan kurban, tapi dia nyembelihnya sebelum sholat, maka ya harus ngulangi. Ya, nazarnya belum terpenuhi karena dia nyembelih belum pada waktunya. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Apa maksudnya orang yang membencimu? Orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang mencelamu, mencacimu, dialah orang yang terputus. Maksudnya apa? Orang-orang yang mencaci Nabi SAW, dakwahnya, menghalang-halangi, sudah capek. Mereka mengatakan apa? Mereka capek menghalang-halangi karena Nabi terus berjuang, para sahabat terus berjuang. Kemudian Nabi SAW dibilang begini, orang-orang Quraisy, Al-As bin Wa'il, Abu Lahab bilang, biarkan aja, dia tidak punya anak laki, ya. Dia tidak punya apa? Anak laki-laki. Anak laki-lakinya Nabi SAW, Al-Qasim, Abdullah, ya, meninggal semua. Semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal. Biarkan dia tidak punya anak laki-laki, ya, tidak ada penerusnya. Kalau sudah mati nanti sudah selesai urusannya, sudah, biarkan aja, tunggu aja. Ya. Makanya Allah turunkan ayat, inna syani'aka wal abtar, yang membencimu adalah yang terputus kisahnya nanti. Enggak ada yang nyebut-nyebut kebaikannya lagi. Tapi engkau wahai Muhammad SAW tidaklah terputus penyebutanmu,
Kebaikan-kebaikanmu tidak pernah terputus. Dalam surat Al-Insyirah Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu. Makanya orang Islam ketika disebut nama Nabi Muhammad langsung sholawat sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut-sebut di mana-mana. Pengikutnya banyak. Oleh lawan maupun kawan dipuji. Ya. Oleh orang kafir dipuji. Termasuk 100 orang paling berpengaruh. Ya. Nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, al-abtar maksudnya adalah al-munqati, yaitu terputus. Makanya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Ya. Semua urusan baik yang enggak dimulai dengan bismillah maka dia abtar. Apa itu abtar? Mamhuqul barokah, maqtu, terputus barokahnya, ya, terhapus keberkahannya. Makanya kita dianjurkan untuk mau apa aja kita baca apa? Bismillah. Mau pengajian, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sandal, bismillahirrahmanirrahim. Itu supaya apa? Urusan-urusan yang penting, yang punya nilai, yang tidak dimulai dengan bismillah nanti apa? Akan terputus. Akan terputus keberkahannya. Nah, di sini inna syani'aka huwal abtar. Yang mencacimu, yang membencimu wahai Muhammad SAW, dialah yang terputus. Tidak ada lagi yang menyebut-nyebut, mengenang jasanya. Tidak ada lagi yang mengenang, kecuali dikenang adalah kejahatannya, ya. Kecuali yang dikenang adalah kejahatannya. Maka pengkhianat, orang jahat itu akan yang dikenang kejahatannya. Bahkan mungkin tidak dikenang. Begitu sudah mati sudah selesai, sudah. Tidak ada lagi yang mau nyebut-nyebut lagi dia. Ya. Beda dengan orang baik, ya. Beda dengan para ulama, beda dengan orang soleh. Ketika meninggal banyak orang merasa kehilangan. Ya, ketika menyebut dia yang disebut-sebut apa? Pasti yang baik-baik. Beda dengan orang jahat. Ya. Orang jahat itu, orang mati itu apa? Mustarih wa mustarahun minhu. Orang itu ada dua. Kalau mati dia istirahat, ya. Atau orang-orang istirahat dari dia. Kita pilih. Kita istirahat atau orang-orang istirahat dari kita. Apa maksudnya? Orang mukmin dia mustarih, dia apa? Istirahat min nasobid dunia, dari capeknya dunia, capeknya amal soleh. Begitu mati istirahat, mau enak. Adapun orang fajir, orang jahat, orang fasik, orang kafir, mustarahun minhu. Orang-orang begitu dia mati, wes rampung urusannya. Kenapa? Dia sudah mati. Orang-orang istirahat dari dia. Ya. Nah, ketika orang-orang istirahat, disebut aja nggak mau, nggak usah nyebut-nyebut dia. Ya, mumet, ya, sudah mati, sudah selesai. Ya. Kalau orang baik, disebut namanya, kita sebut-sebut kebaikannya. Makanya Allah berkata, orang yang membencimu, dialah yang terputus. Tidak ada yang mengenang dia. Apalagi pengkhianat. Pengkhianat akan selalu dikenang pengkhianatannya. Ya. Baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Di zaman jahiliyah ada kisahnya Abraha. Antum tahu semua Abraha yang membawa gajah mau menyerang Ka'bah. Setiap melewati kabilah, kabilah ini ada gajah. Gajah mau apa? Mau nyerang Ka'bah. Kabilah itu langsung ambil senjata mereka, langsung apa? Melawan. Jangan sampai menghancurkan Ka'bah. Ya, ini rumahnya Allah. Meskipun mereka musyrik, ya. Perang, kalah gajah. Mereka belum pernah ngelihat gajah, sudah perang melawan gajah, belum tahu tabiatnya gajah. Kalah, tangkap pemimpinnya. Ya. Setiap melewati kabilah, kalah ditangkap pemimpinnya. Setiap ditawan pemimpinnya. Ngelewat kabilah ini ditawan. Sampai di dekat Taif,
Ya. Pemimpin kabilah namanya Abu Righal. Dia bilang ke Abraha, sudah kita nggak mau ngelawan. Percuma kita ngelawan, kita pasti kalah. Ya, saya menawarkan diri, tak tunjukkan jalan yang lebih cepat menuju ke Ka'bah. Ya. Tapi kamu jangan nyerang saya. Ya. Jangan memporak-porandakan kampung saya. Kamu tak tunjukkan apa? Jalan yang cepat menuju ke Ka'bah. Jadi bukan dihalangi, malah ditunjukkan jalan yang lebih cepat. Nah, orang-orang marah sama Abu Righal. Ya, marah sama Abu Righal. Ketika Abu Righal mati, dia dikubur di dekat Taif. Kuburannya itu kalau orang-orang Arab lewat situ, ngambil kerikil, dibalangi kuburannya. Ya. Setiap orang Arab yang lewat di situ, kuburannya Abu Righal, ngambil balangi. Dasar pengkhianat, ya, pengkhianat. Ya, dia itu abtar, nggak dikenang kecuali apa? Keburukan-keburukan, pengkhianatan-pengkhianatannya. Ya. Makanya orang yang mencaci Rasulullah SAW, dialah yang hina. Dan tidak menambah cacian-cacian tersebut kecuali ketinggian Nabi SAW. Maka para ulama mengatakan orang yang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bertobat, diterima tobatnya. Maksudnya diterima tobatnya itu kita nggak tahu oleh Allah diterima apa enggak, tapi kita perlakukan sebagai orang yang diterima tobatnya dan tidak dihukum. Tapi orang yang mencaci Nabi SAW, kita terima tobatnya enggak? Para ulama mengatakan diterima tobatnya, tapi hukumannya tetap dijatuhkan. Karena kita nggak tahu Nabi SAW menerima maafnya atau tidak. Ya. Kita nggak tahu Nabi SAW menerima maafnya atau tidak. Kalau Allah, hanya Allah ampuni, Allah Ghafur, Allah Rahim, janjinya Allah, semua dosa selain syirik, kalau tobat, bahkan syirik sekalipun, orang yang berlaku syirik, orang yang dulu menghina Allah, kalau tobat, ya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa. Kalau Nabi SAW, nggak tahu kita dimaafkan atau enggak. Karena ketika Fathu Makkah, Nabi SAW menerbitkan DPO, daftar pencarian orang. Ya, diterbitkan Fulan, Ka'ab bin Zuhair, Ikrimah, ini tulis semuanya. Ya. Semua orang yang masuk Masjidil Haram aman, nggak boleh diapa-apakan. Yang masuk rumahnya aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Kecuali DPO ini, kata Nabi SAW, bunuh dia meskipun bergelantungan di Ka'bah, bunuh dia. Ya, karena dia, ya, Nabi nggak maafkan saya. Beberapa orang. Ya. Nah, beberapa orang ini diantaranya Ka'ab bin Zuhair, bingung, gimana ini? Ya, saya mau lari kemana? Kata sepupunya, kamu tidak akan bisa lari kemana-mana kecuali kamu lari menuju Muhammad SAW, kamu minta maaf, pasti kamu dimaafkan. Ya. Gimana caranya saya minta maaf? Ya, akhirnya membuat syair. Ya. Syairnya terkenal sebagai Burdah Ka'ab bin Zuhair. Barat su'atu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithroha, sampai 54 bait. Ya, dia mengungkapkan perasaan hatinya, ya. Kemudian di akhirnya dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahlan hadaka alladhi a'taqana filatal Qur'ani fiha mawa'idun, banyak ya puji-puji Rasulullah SAW, ya. Wal afu inda Rasulillahi ma'mulu, dan sesungguhnya maaf di sisi Rasulullah itu diharapkan, ya. Ketika itu syairnya dibuat, ya, datang dia menuju Rasulullah SAW, dibacakan syair tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW maafkan dan beliau beri burdahnya. Burdah itu kain yang menutup atasnya, dia diberikan burdahnya, kemudian dia pakai burdahnya itu. Ya, begitu dia pakai burdahnya Nabi SAW, pede langsung keluar. Kata sahabat mau nangkap, loh, ini burdahnya Nabi dipakai sama dia. Berarti sudah dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Maka syair yang disebut burdah, burdahnya Ka'ab bin Zuhair. Ya. Burdah pertama yang ditulis sepanjang sejarah adalah Ka'ab bin Zuhair itu. Nah, itulah orang yang mencaci Nabi SAW, dialah yang terputus. Dan kalau mencaci Nabi SAW, ya dia dimaafkan, tapi tetap dihukum. Apa hukumannya? Dibunuh. Ya, hukumannya apa? Dibunuh. Maka nggak boleh sembarangan kita menggunakan Allah dan Rasulnya sebagai bahan cacian, sebagai bahan bercandaan. Ya, seperti nggak ada bahan candaan yang lain. Ya, nggak boleh. Ya, pakai candaan yang lain. Tapi jangan pakai Allah, jangan pakai Rasulnya, jangan pakai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita akan menjadi abtar nanti, terputus. Ya, membenci syariat Nabi, mencaci maki Nabi SAW, orang tersebut akan menjadi orang yang abtar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.